disebutkan, nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, yang dikatakan taghut kullu ma'ubida min dunillah. Itu yang pertama, setiap apa yang disembah selain Allah, itu namanya taghut. Yang kedua dijelaskan Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas, dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya taghut. Kalau disembah, yang ditaati, tentunya yang disembah ini dia redho disembahnya. Kalau tidak redho nggak masuk taghut. Seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad, nggak bisa dikatakan Nabi Muhammad taghut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redho. Seperti orang ya dia pakai sorban, murid-murid datang cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya, ini taghut karena dia senang orang nyembah dia. Banyak nggak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini taghut yang seperti ini. Karena dia redho dengan perbuatan itu. Kalau dia nggak redho, nggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah, redho nggak Nabi Isa? Tidak redho, nggak masuk taghut. Yang redho, jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya, ini taghut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, taghut. Dukun-dukun, tukang sihir, taghut. Iblis laknatullah, taghut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawaghit katsirah ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa taghut itu banyak sekali, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Ini taghut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radin, barang siapa yang disembah dan dia redho, ini taghut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ini taghut. Tukang ramal, ini taghut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini taghut. Yang pokok yang pertama taghut itu siapa? Iblis laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, innani bara'um mimma tusyrikun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajala kalimatan baqiyan fi aqil agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari taghut. Makanya Islam kita nggak akan sempurna kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan, nggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah
dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu.